Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Miftah dalam pembahasan ISPT PPL Badan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penghitungan penyusutan serta cara untuk impor penyusutan ke dalam ISPT. Di sini dapat dilihat bahwa metode penyusutan yang digunakan oleh PT MNF adalah metode garis lurus, baik komersialnya maupun fiskalnya. Namun perlu diperhatikan bahwa penghitungan penyusutan menurut komersial maupun fiskal itu berbeda, sehingga kita juga harus memperhitungkan kembali penyusutan menurut fiskalnya. Untuk tarif fiskal secara fiskal itu dapat dilihat di pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH. Lalu di sini saya sudah memiliki daftar aset tetap yang dimiliki oleh PT MNF. Dapat dilihat bahwa PT MNF ini memiliki banyak sekali aset tetap. Apabila kita memperhitungkan penyusutan secara manual di dalam ISPT, ini akan memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga kita bisa menggunakan import penyusutan untuk mendata penyusutan di dalam ISPT. Perlu diperhatikan untuk aset-aset apakah terdapat penambahan atau pengurangan aset tersebut sampai dengan tahun 2018 ya. Di sini saya sudah memiliki tabel untuk kita melakukan penghitungan penyusutan. Ada nama aset ini berisi keterangan aset-aset yang dimiliki oleh PT MNF. Saya juga sudah melakukan penambahan atau pengurangan terhadap aset yang memang sampai tahun 2018 memiliki penambahan atau pengurangan terhadap aset tersebut. Di sini kode ini untuk kita bisa memperhitungkan apakah aset tersebut dapat dibebankan seluruhnya, dibebankan sebesar 50% atau tidak bisa dibebankan. Untuk jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, serta nama harta akan saya jelaskan setelah kita melakukan penghitungan penyusutan. Lalu bulan perolehan, tahun perolehan, dan harga perolehan ini kita dapatkan dari informasi aset-aset tersebut. Nilai sisa juga kita dapatkan dari informasi aset-aset tersebut. Lalu untuk kelompok ini saya sudah melakukan pengelompokan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh PT MNF. Di sini saya juga sudah membuat tabel untuk kelompok tersebut. Jadi tabel ini akan memudahkan kita untuk mencari tarif serta masa terhadap kelompok aset tersebut. Di sini B itu berarti bangunan, BTT itu bangunan tidak tetap, TB itu tidak berwujud. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, serta kelompok 4. Di mana tarif dan masa manfaatnya dapat kalian lihat di Undang-Undang PPH pasal 11 ayat 6. Lalu kita bisa mulai melakukan penghitungan terhadap penyusutan aset-aset tersebut. Pertama, kita hitung terlebih dahulu masa manfaat dari aset tersebut. Di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari masa manfaat dari aset tersebut. Ini kelompok B, saya klik, lalu titik koma, saya blok tabelnya, lalu saya kunci dengan menggunakan simbol dolar, atau kalian bisa langsung menggunakan F4 untuk menambahkan simbolnya. Lalu ini titik koma 2, lalu tutup kurung. Maka kita dapat masa manfaat dari aset tersebut. Lalu kita double klik. Untuk masa manfaat per bulannya dapat kita kalikan 12 saja dari masa manfaat tahunannya. Lalu kita double klik. Lalu untuk tarif kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kelompoknya, titik koma, lalu blok tabel kelompoknya, dan kunci. Titik koma 2, lalu tutup kurung, bisa kita enter, dan kita dapat tarif dari aset tersebut. Double klik, dan semuanya terisi. Untuk bulan berakhirnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus juga, yaitu sama dengan if buka kurung, bulan perolehan,
dikurangi dengan 1 lebih besar daripada 0, maka bulan perolehan dikurangi 1, titik koma 12, lalu tutup kurung. Lalu enter dan kita dapat bulan berakhir dari aset tersebut. Lalu double klik. Untuk tahun berakhir kita bisa menggunakan rumus sama dengan tahun perolehan ditambah dengan masa manfaatnya yang tahun ya. Lalu bisa kita enter dan kita dapat tahun berakhir dari aset tersebut. Lalu kita double klik. Penyusutan tahun pertamanya dapat kita gunakan rumus juga, yaitu sama dengan buka kurung 12 dikurangi dengan bulan perolehan ditambah dengan 1, lalu tutup kurung dibagi 12 dikali dengan harga perolehan dikali dengan tarif penyusutan. Lalu kita enter, tutup kurung dulu, lalu kita dapat penyusutan tahun pertamanya. Lalu double klik. Untuk penyusutan per tahunnya kita dapat menggunakan harga perolehan dibagi dengan tahun manfaat sama dengan harga perolehan dibagi dengan masa manfaat lalu kita dapat penyusutan per tahunnya. Lalu double klik. Untuk tahun terpakai sampai dengan tahun 2017 kita menggunakan rumus if sama dengan if lalu klik tahunnya, lalu kunci dikurangi dengan tahun perolehan lebih kecil daripada 0, lalu titik koma 0, titik koma, klik lagi tahun 2017-nya, lalu kunci kembali, lalu dikurangi dengan tahun perolehan. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Dan kita mendapatkan tahun terpakai sampai dengan tahun 2017. Lalu double klik. Untuk nilai sisanya dapat kita gunakan rumus juga, yaitu sama dengan if klik tahunnya, lalu kunci dikurangi dengan tahun perolehan lebih kecil daripada 0, maka 0 lalu titik koma lagi, if harga perolehan dikurangi penyusutan tahun pertama dikurangi tutup buka kurung, lalu penyusutan per tahun dikali tahun terpakai lalu lebih kecil daripada 0, titik koma 0, titik koma 0, titik koma lalu harga perolehan dikurangi tahun pertama, penyusutan tahun pertama, lalu dikurangi penyusutan per tahun dikali dengan tahun terpakai. Lalu kita tutup kurung. Di
sini kita tambahkan tutup kurung terlebih dahulu, lalu kita enter, dan kita dapat nilai sisa sampai dengan tahun akhir 2017, lalu kita double klik. Untuk penyusutan tahun 2018-nya kita juga menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if tahun perolehan sama dengan tahun 2018, kita klik tahunnya, lalu kita kunci. Titik koma, penyusutan tahun pertama, titik koma, if, tahun berakhir, sama dengan tahun 2018-nya kita klik, lalu kita kunci kembali. Titik koma, penyusutan per tahun, dikali bulan berakhir, dibagi 12, lalu titik koma, if, tahun berakhir, lebih kecil daripada tahun 2018, kita klik tahun 2018-nya, lalu titik koma 0, titik koma penyusutan per tahun, lalu kita tutup. Jangan lupa juga untuk menambahkan simbol dolar di sini untuk mengunci. Lalu kita klik, dan kita dapat penyusutan tahun 2018-nya. Ini kita double klik. Untuk beban penyusutan dapat kita gunakan rumus juga. Untuk mengetahui apakah aset tersebut dapat dibebankan seluruhnya, dibebankan sebesar 50% atau tidak bisa dibebankan. Di sini saya klik sama dengan, lalu saya klik penyusutannya, lalu saya kalikan dengan if, buka kurung, jenis harta, ini kode hartanya, lalu sama dengan Y, titik koma 50%, lalu titik koma if, buka kurung, kode kembali, lalu sama dengan X. X itu berarti tidak bisa dibebankan, kalau Y itu dibebankan sebesar 50%, lalu titik koma 0, titik koma 1, lalu tutup kurung, lalu tinggal kita enter. Tutup kurungnya 2 kali ya teman-teman, maaf. Lalu kita double klik. Dan kita sudah melakukan penghitungan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh PT M&M. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah meletakkan penghitungan kita ini ke dalam file impor penyusutan. Jadi, keterangan inilah yang akan kita pindahkan ke dalam file impor penyusutan. Untuk file impor penyusutannya dapat kita dapatkan di folder tempat kita menginstal ISPT PPA Badan. Sini saya tunjukkan. Ini folder tempat kemarin kita melakukan install ISPT PPA Badan, saya buka. Lalu di sini ada folder SPT Badan, saya buka. Dan ada contoh data impor, bisa dilihat ada contoh data impor kredit pajak dalam negeri, serta contoh data impor penyusutan. Kita copy contoh data impor penyusutannya. Saya copy dan saya akan pindahkan ke dalam folder impor. Lalu saya paste. Dan bisa kita buka. Jadi, inilah data-data yang diperlukan untuk melakukan impor penyusutan ke dalam ISPT. Jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, serta nama harta, kalian harus membuat referensinya terlebih dahulu di dalam ISPT. Baru bisa nama harta tersebut terdaftar di dalam ISPT. Apabila kita tidak membuat referensi nama hartanya terlebih dahulu, maka kita tidak bisa melakukan impor penyusutan. Impor penyusutannya pasti akan gagal.
Untuk menentukan jenis harta, kelompok harta, dan jenis usaha, serta nama harta, kalian bisa menggunakan PMK 96 tahun 2009. Di sini sudah ada PMK 96 tahun 2009. Di sini untuk menentukan jenis harta terhadap harta-harta yang dimiliki oleh PT MNF. Bisa dilihat ya. Jadi setelah kita menentukan kelompoknya, kita bisa menentukan jenis usahanya. Habis itu kita menentukan jenis hartanya dan kita akan dapat nama harta dari aset-aset tersebut. Sini saya sudah memiliki tabel referensi terhadap aset-aset milik PT MNF. Jadi untuk yang putih ini sudah terdaftar secara otomatis di dalam ISPT. Namun untuk yang kuning ini saya tambahkan secara manual di dalam ISPT. Bisa dilihat ya, jadi kalau misalnya memang kode hartanya itu tidak ada, jadi kita harus menambahkannya secara manual. Begitu. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai penghitungan penyusutan secara manual di dalam ISPT. Saya sudah membuka menu SPT dengan database milik PT MNF, SPT-nya tahun 2018. Lalu saya buka menu SPT PPH, lampiran khusus, daftar penyusutan, dan amortisasi fiskal. Lalu apabila kita ingin membuat penyusutan, kita klik baru, lalu kita isi. Saya akan mencontohkan untuk building, ini saya klik baru. Lalu jenis harta, jenis hartanya ini dia kelompok bangunan ya, building, berarti kelompok bangunan. Dan kelompok hartanya itu berarti dia permanen. Jenis usahanya dapat dilihat, dia untuk semua jenis usaha. Apabila kita ingin menambahkan jenis usaha, kita tinggal klik 3 ini, lalu baru, dan tambahkan jenis usahanya. Di sini saya tidak ingin menambahkan nama jenis usahanya, jadi saya tutup. Lalu nama harta juga sudah ada, dan referensi yang tadi saya buat sudah ada juga di dalam ISPT, yaitu berupa gedung dan izin mendirikan bangunan. Lalu ini saya pilih gedung. Lalu bulan dan tahun berakhirnya bisa kita lihat dari data yang dimiliki PT MNF. Ini bulan perolehannya bulan Maret. Lalu tahunnya tahun 2014 ya. Metode penyusutannya yaitu garis lurus. Fiskalnya juga garis lurus. Lalu harga perolehannya bisa kita tulis. Maka di dalam ISPT akan otomatis menghitung nilai buku serta penyusutan fiskalnya. Lalu catatan tentang hartanya kita isi yaitu building 01 dan lalu bisa kita simpan. Di sini apabila kita ingin menambahkan baru, kita pilih yes, namun di sini saya tidak ingin menambahkan jadi saya pilih no. Jadi begitu untuk melakukan penghitungan penyusutan secara manual. Ini saya tutup dan kita akan kembali ke file impor penyusutannya. File impor penyusutan ini kita isi sesuai dengan data yang dimiliki oleh PT MNF serta penghitungan yang sudah kita lakukan tadi. Saya sudah memiliki data impor penyusutan terhadap aset-aset yang dimiliki serta penghitungan yang tadi sudah kita lakukan. Ini merupakan data-data milik PT MNF yang sudah saya pindahkan ke dalam file impor penyusutan. Boleh diperhatikan kembali, nama harta kita juga harus membuat referensinya terlebih dahulu di dalam ISPT. Karena apabila kita tidak membuat referensi terlebih dahulu di dalam ISPT, maka
file impor penyusutan kita itu bakal gagal. Lalu perlu diperhatikan juga di keterangan nama harta, apabila terdapat tanda kutip, maka kita juga harus menghilangkan tanda kutip tersebut. Karena itu akan menggagalkan impor penyusutan kita. Lalu untuk nama aset yang sama, kita juga harus memberikan pembedaan terhadap nama aset tersebut. Apabila nama asetnya sama, maka kita akan gagal impor penyusutan. Makanya di sini saya akan memberikan keterangan berupa angka untuk membedakan antara aset satu dengan aset lainnya. Jadi bisa kita simpannya dengan dua file ya. Pertama kita simpan dengan file Excel. Sini saya taruh di dokumen, lalu folder impor. Saya beri nama impor penyusutan. Lalu filenya adalah Excel, lalu saya save. Lalu kita save kembali dengan menggunakan file CSV, karena apabila kita ingin melakukan impor penyusutan ke dalam ISPT, file yang dibutuhkan adalah file CSV, jadi formatnya itu CSV. Sini saya simpan kembali, lalu saya pilih folder impor, lalu nama impor penyusutan juga dengan formatnya CSV, lalu saya save, lalu kita klik OK, lalu kita klik yes, dan kita tutup. Kita klik save lagi, lalu kita klik yes. Untuk melakukan impor penyusutan, kita pilih menu utility, lalu pilih import data. Lalu kita pilih penyusutan dan amortisasi fiskal badan, tahun pajaknya tahun pajak 2018, lalu kita cari filenya. Ini impor penyusutan, lalu kita open, lalu kita view data, jumlahnya 180, lalu kita klik OK, lalu view data kembali. Tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu kita impor, tunggu sampai proses impornya selesai. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Berarti ini prosesnya selesai teman-teman, berarti daftar aktifanya sudah berada di dalam ISPT. Lalu kita klik OK, dan bisa kita tutup. Lalu saya buka menu SPT PPH, lampiran khusus, dan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini sudah tersedia data-data yang tadi sudah kita impor. Nah, untuk jumlah penyusutan komersialnya maupun jumlah amortisasi komersialnya itu harus kita tulis. Karena kalau misalnya tidak kita tulis, maka akan terjadi error di dalam lampiran 2. Saya tunjukkan, sini saya buka lampiran 2, yaitu mengenai perincian HPP dan biaya usaha lainnya. Di sini saya akan klik simpan, lalu saya klik yes, maka ada pemberitahuan seperti ini ya. Bisa dilihat, lalu saya pilih yes terlebih dahulu, lalu saya klik OK. Lalu saya buka kembali daftar penyusutan, dan bisa kita isi jumlah penyusutan komersialnya menurut perhitungan komersial, mode data keuangan yang dimiliki oleh PT MNF. Bisa dilihat ya, biaya penyusutannya itu 424 juta. Lalu jumlah amortisasi komersialnya kita tulis juga, yaitu berjumlah 283 juta. Lalu akan muncul koreksi positif, maksud saya koreksi negatif di penyusutan fiskalnya. Karena di sini fiskalnya itu lebih besar daripada penyusutan komersial, makanya timbullah koreksi negatif di dalam penyusutan. Lalu untuk amortisasi, dia koreksi positif yaitu sebesar Rp141.524.984. Bisa kita tutup. Lalu saya akan menunjukkan lampiran 1 mengenai penghitungan penghasilan neto fiskal. Di sini penyusutan komersialnya
Tidak ada ya teman-teman, karena penyusutan itu masuk ke dalam koreksi negatif. Dapat dilihat, ini terisi otomatis karena sebelumnya kita sudah mengisi lampiran khusus untuk penyusutan. Lalu untuk amortisasi dia masuk ke koreksi positif, bisa dilihat ya. Dan penghasilan atau fiskal kita berjumlah Rp8.368.702.645. Lalu bisa kita tutup. Kita klik terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Jadi bisa disimpulkan, apabila kita ingin melakukan impor penyusutan ke dalam ISPT, kita harus melihat terlebih dahulu apakah nama harta jenis kelompok sudah kita buat referensinya di dalam ISPT. Terus, apakah dalam file impor penyusutan tersebut terdapat nama aset yang sama? Kalau misalnya ada nama aset yang sama, berarti kita harus memberikan pembedaan nama terhadap aset tersebut. Lalu, kita juga harus melihat apakah dalam file impor penyusutan itu masih ada tanda kutip atau tidak. Kalau misalnya masih ada tanda kutip, kita harus menghapus tanda kutip di dalam file penyusutan impor tersebut. Karena apabila hal-hal itu masih ada, impor penyusutan kita pasti akan gagal. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberitahukan beberapa fakta mengenai SPT PPH Badan. Di sini saya akan menunjukkan suatu hal. Kita pilih menu SPT PPH, lalu pilih lampiran khusus dan daftar penyusutan dan amortisasi. Di sini saya akan melakukan penyusutan secara manual. Saya akan melakukan penyusutan untuk Aktiva yang tahun perolehannya itu baru ada di tahun 2018. Kita cari untuk Aktiva yang berada tahun 2018. Ini ada tahun 2018 ya. Lalu kita klik baru. Sini pilih jenis hartanya, saya pilih harta berwujud. Kelompok hartanya kelompok 1. Jenis usahanya semua jenis usaha. Lalu nama hartanya mebel. Bulan perolehannya di sini kita buat Februari tahun 2018. Lalu metode penyusutannya garis lurus. Fiskalnya juga garis lurus. Harga perolehannya kita masukkan. Di sini harga perolehannya itu sebesar 15.500.000. Maaf, 1.550.000. Lalu nilai bukunya itu juga 1.550.000. Padahal aset ini baru diperoleh di bulan Februari tahun 2018. Yang berarti aset ini tuh sebelumnya belum memiliki nilai sisa bukunya. Jadi di SPT ini dia tidak otomatis terisi 0. Namun ini kita bisa ganti jadi 0. Jadi dia tidak otomatis, kita harus melakukannya secara manual. Ini salah satu kelemahannya. Lalu saya akan menunjukkan hal lain. Lalu di sini saya ingin menunjukkan di dalam SPT ini tidak dapat memfilter data penyusutan yang seharusnya tidak berada di SPT tahun pajaknya. Di sini saya akan menunjukkan apabila kita melakukan penyusutan di tahun 2018. Kita buka SPT yang ada. Ini saya pilih tahun 2017 contohnya. Lalu OK. Sini saya akan melakukan impor penyusutan seperti tadi. Filenya masih kita gunakan yang sama. Kita pilih dulu penyusutan, lalu ini tahun 2017. Lalu kita search filenya, import PTMF, lalu open. Kita view data, lalu OK, view data kembali. Perlu diingat tadi di file ini kita menaruh tahun 2018 juga ya. Lalu kita impor. Dan impor ini berhasil, tidak ada data-data yang salah. Bisa kita lihat tahun 2018. Lihat tahun 2018 ini juga
terdata dalam penyusutan fiskal. Padahal ini adalah ISPT tahun 2017. Seharusnya untuk tahun 2018 aktifanya itu tidak masuk ke dalam SPT tahun 2017 ini. Ini juga salah satu kelemahan dari ISPT badan. Lalu saya ingin menunjukkan bahwa di dalam ISPT ini dia tidak bisa mendeteksi kesalahan penghitungan penyusutan. Di sini saya akan memperlihatkan untuk file yang berisikan penyusutan fiskal dengan penghitungan yang salah. Sini saya ganti angkanya menjadi penghitungan yang salah ya. Ini kita ganti saja, kita asalin. Lalu kita save dengan menggunakan file CSV karena kita ingin melakukan import. Kita pilih save. Oke, yes. Kita tutup. Lalu kita lakukan import. Kita search filenya. Tadi namanya import PTMNF ya. Kita dokumen dulu aja. Ini import data, file import data. Lalu kita view. Oke, view lagi. Dan kita import. Dan proses import selesai, tidak ada data yang gagal. Padahal penghitungan penyusutan fiskal kita itu salah. Jadi di dalam ISPT ini dia tidak bisa mendeteksi kesalahan penghitungan penyusutan. Lalu satu lagi, sini saya membuka daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini saya ingin menghapus daftar aset yang tadi sudah kita impor. Sini kita pilih semua. Lalu saya pilih hapus. Lihat ini 1 dari 19 halaman ya teman-teman. Ini saya pilih hapus, lalu klik yes. Oke. Yang terhapus itu hanya halaman 1 saja. Untuk halaman lainnya kita harus menghapus satu-satu. Jadi pilih semua itu cuman untuk per halaman, bukan untuk seluruh aktiva. Berarti kita harus menghapusnya satu-satu dan itu pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi begitu kelemahannya di dalam ISPT. Semoga dapat diperbaiki kelemahan itu agar ya bisa lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunannya. Sekian video pembahasan mengenai penghitungan penyusutan serta impor penyusutan ke dalam ISPT. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya agar lebih memahami mengenai pengisian ISPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.